Hai guys, aku sudah berada di Appli Exhibition 2022 di hari yang ketiga. Yang penasaran ada apa aja di Appli Exhibition ini? Yuk ikutin perjalanan aku. Di dalam sini terdapat pameran perusahaan bisnis direct selling. Tentunya perusahaan yang sudah menjadi anggota Appli. Di sini kita bisa tester produk, cek kesehatan, dan juga bisa ikutan games dengan hadiah-hadiah yang menarik banget. Dan yang paling menarik ada talk show-nya juga loh. Yang kita kenal kayak dulu zamannya izin lokasi jadi KKPR, izin lingkungan jadi persetujuan lingkungan, IMB izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung, itu masuknya persyaratan dasar. Itu semua sudah terisi, dipenuhi secara sekuensial. Jadi tidak semua lengkap di depan, ya. Untuk KKPR itu harus memenuhi lapisan di depan. Jadi kalau sebelum masuk ke perizinan berusaha, Bapak Ibu sekalian itu harus memenuhi persyaratan dasar yang namanya KKPR. Yang dulu kita kenalnya izin lokasi. Nah, izin lokasi ini pertama kali lapisan harus sesuai dulu, makanya namanya KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, setelah itu baru masuk ke perizinan berusaha yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan. Jadi sudah dikelompokkan berdasarkan Permen LHK nomor 4, KBLI apa saja, resikonya apa saja, tingkatan dokumen lingkungannya itu diperlukan apa. Biasanya walaupun tidak apple to apple demikian, untuk rendah biasanya SPPR, untuk menengah rendah menengah tinggi UKL UPL, baru tinggi dan memerlukan AMDAL. Biasanya seperti itu, walaupun tidak melulu demikian. Kenapa? Ada beberapa resiko tinggi, khususnya apotik, itu bidang usahanya resikonya tinggi, tapi tidak berdampak terhadap lingkungan, sehingga tidak memerlukan AMDAL. Cukup SPPL ataupun UKL. Memang menyikapi fenomena ya, beberapa bulan terakhir ini, mungkin kita anggap dari Desember kemarin ya sampai sekarang mungkin masih menjadi topik diskusi yang hangat untuk selalu kita bicarakan. Itu adalah soal fenomena yang tadi ya, ada robot trading, kemudian ada crypto, kan seperti itu ya. Nah, di mana sih perannya Bapepti? Kan itu pertanyaannya, kok ini Bapepti kok sekarang seolah-olah menjadi institusi atau badan yang kalau kami sih merasanya jadi yang terpojok, Pak. Gitu loh. Seolah-olah kenapa nih, Bu? Kok tiba-tiba Bapepti melarang, Bapepti tidak padahal izinnya keluar, kan begitu. Sebetulnya, nah ini yang perlu diluruskan dulu nih untuk kita semua sama siapapun audiens yang mengikuti diskusi kita siang ini ya, bahwa tadi Pak Dedi dari BKPM juga tadi saya perhatikan sudah menyebut slide yang saya pikir itulah sebetulnya statement Bapepti, Pak, gitu loh. Jadi artinya Bapepti sebagai salah satu eselon 1, Pak, di Kementerian Perdagangan sebetulnya hanya melaksanakan apa yang sudah diatur sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan gitu loh, Pak. Sebenarnya di perdagangan itu ada barang dan jasa. Apa itu barang, apa itu jasa, itu ada di undang-undang definisinya. Tapi yang gampangnya beginilah. Ini saya mau bikin yang bahasa gampang ya. Jasa adalah sesuatu yang tidak Anda miliki, tapi Anda nikmati. Oke? Jasa itu bahasa gaulnya sesuatu yang Anda tidak miliki, tapi Anda nikmati. Contoh, Anda nggak punya mobil, tapi mau naik mobil nih dari rumah ke sini, Anda pakai jasa Grab, jasa taksi, ya kan? Anda punya supir pribadi, padahal tidak itu bukan supir Anda, tapi jasa dari supir itu, jasa dari mobil itu Anda nikmati. Itu adalah jasa. Kalau barang tadi seperti disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Barang itu ada dua, ya, yang berwujud maupun tidak berwujud. Itu ada di Undang-Undang Perdagangan. Dan barang ada punya ciri khas tertentu yang menjadi kunci, yaitu adalah perpindahan kepemilikan. Jadi contohnya, kalau Anda beli mobil di showroom, mobil itu pindah dari showroom ke rumah Anda. Dan hak miliknya sudah menjadi milik Anda. Mau Anda apakan mobil itu,
Itu hak Anda. Kadang itu seperti yang kita tahu, apalagi kalau MLM itu sudah besar, mereka jaringannya sudah luar biasa. Dan kita menyebutnya support system. Nah, yang mana support system ini dia merupakan wadah dari mitra-mitra yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan Pak Petrus saya katakan ada mitranya yang melanggar. Katakan misalnya yang pertama dari sisi produk. Misalnya produk ini apa nih? Suplemen. Produk suplemen itu yang punya Pak Petrus diklaim katakan bisa membantu lelaki menjadi lebih muda, ya kan? Akhirnya ditegur sama Badan POM karena overclaim. Kemudian yang kedua, contoh kasusnya adalah si mitra usaha ini dia melakukan recruiting, artinya mengedepankan recruiting daripada menjual produk, sehingga Pak Roni pasti tahu lah kasus yang rame kan, menimbulkan sanksi pidana dari perekrutan itu. Yang ini menjadi pertanyaan kami semua adalah apakah ulah si mitra usaha, ulah si member ini ya bisa dari sisi administrasi ya, pelanggaran dulu. Apa yang akan dikenakan terhadap si perusahaan yang pertama. Kemudian dari sisi pidananya mungkin Pak Alison, Pak Prof. Uus bisa menjelaskan dari ya kan sekalian gitu kan. Dari sisi pidananya ini menjadi tanggung jawab hukum siapa? Ya Pak, saya ulangi, saya garis bawahi pertanyaan kami. Sanksi administrasi ini jelas pelanggaran yang dilakukan oleh mitra. Tapi yang sering dipanggil oleh teman-teman Kemendak adalah perusahaan. Ya. Kami ditekankan untuk membina mitra usaha kami atau membinasakan mitra usaha kami. Nah, dari sisi pidana juga kadang kan Pak Roni juga sering menjadi saksi ahli kan, suka dikaitkan ini sebenarnya ulah support system, ulah mitra, tapi perusahaan sering. Itu sebenarnya penyelesaian dan solusi terbaik dari teman-teman BINUS apa sih Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Terikat kan Bu? Ya, Artinya sudah jelas Bu. jadi perusahaan juga bisa disalahin ya. Oh, iya. Bener perusahaan tuh. Nih, Andreas bener. ya apa yang dibuat oleh mitra, perusahaan menikmati loh Bu. Iya. Nikmati kan? Terima kasih. Sekarang gini, nih mitra jual barang nih, overclaim. Tetap dia kan barang dari mana? Dari perusahaan kan? Ya berarti kan perusahaan mendapat keuntungan dari penjualan barang ke mitra. Betul? Betul Pak? Nah, pasal 55. Ya udah, Ibu udah tahu jawabannya kan? Pidananya apapun Ibu juga tahu jawabannya. Oke Bu. Siap Pak, terima kasih. Jadi siap-siap kena. Monggo Pak Moderator saya kembalikan. Jadi prinsipnya sebetulnya yang namanya penjualan langsung menurut Undang-Undang dan PP 29 kan jelas PP 29 menyebutkan, saya lupa pasalnya, bahwa yang namanya itu hubungan antara perusahaan penjual langsung dan penjual langsung terikat oleh perjanjian. Harus ada perjanjiannya yang berhubungan dengan kepemilikan merek dagang atau perjanjian merek dagang. Tapi memang nanti ada kontrak antara penjual langsung dan perusahaan penjual langsung. Nah, sifat perjanjian ini kalau kita bicara konsep hukum pidana kan sebetulnya perlu pembuktian nantinya. Karena pertanggungjawab pidana beda dengan pertanggungjawab perdata. Tapi prinsip melawan hukum secara perdata jelas. Ada yang namanya vicarious liability, ada doktrin-doktrin lah ya. Artinya bahwa mereka punya hubungan hukum, ya, punya hubungan hukum. Artinya perbuatan yang dilakukan itu bukan berarti perusahaan itu lepas tanggung jawab, itu akan terjadi keterlibatan. Tapi kalau pidana itu nanti harus dilihat tentang apakah dia ada ikut serta atau tidak, itu nanti pembuktian. Tidak berwujud itu bisa untuk menjadi objek perdagangan MLM ya sepanjang mengikuti kriteria undang-undang dan peraturan yang berlaku. Terus kemudian terkait dengan kenapa MLM dimasuk ke dalam kegiatan bisnis berisiko tinggi, sehingga dia harus ada memiliki paling tidak NIB dan izin dalam arti CUPL ya. Terus kemudian yang ketiga, produk MLM tidak boleh dilakukan penjualan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan komoditi berjangka. Saya rasa demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah acara talk show di hari yang ketiga ini pada Appli Exhibition 2022. Semoga kita bisa ketemu lagi tahun depan.